Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Puji bertasyukur tak hentinya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di hari ini kita semua masih diberi kenikmatan, kesehatan, hidayah dan inayahnya, sehingga kita semua masih bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh seperti sekarang ini. Salawat berserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada sang junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan memperbanyak sholawat, insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar anak-anak ustazah yang ustazah cintai karena Allah? Pasti masih dalam semangat yang luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Terus semangat, tetap belajar. Allahu Akbar. Anak-anak ustazah yang ustazah cintai karena Allah. Hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam bersama Ustazah Tri Utami. Materi kita kali ini adalah tentang akikah dan kurban. Nabi Ibrahim alaihissalam lama sekali menantikan kehadiran sang buah hati. Hingga pada waktunya Allah mengabulkan pinta Nabi Ibrahim, yaitu dengan memberikan seorang anak laki-laki yang cerdas dan soleh, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Atas perintah Allah, kemudian Nabi Ibrahim membawa istrinya Hajar dan putranya Ismail dari Palestina menuju Mekah, yang pada saat itu keadaannya sangat kering dan tandus dan tidak berpenghuni. Lalu Ibrahim kembali ke Palestina. Setelah Ibrahim kembali ke Mekah, Nabi Ismail sudah menjadi seseorang yang dewasa, yang bersahabat dan mampu membantu pekerjaan kedua orang tuanya. Lalu Allah menguji keduanya dengan memberikan mimpi yang berkali-kali atau berulang-ulang kepada Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim dimimpikan untuk menyembelih anaknya Ismail yang sangat dia cintai karena Allah. Lalu Nabi Ibrahim berdialog kepada Nabi Ismail di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102, yang artinya sebagai berikut. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail dengan tegas menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapati aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Lalu kemudian Nabi Ibrahim mengasah pisaunya dengan sangat tajam untuk menyembelih anaknya sendiri, yaitu Ismail. Setelah itu Ismail datang kepada Ibrahim untuk menyerahkan diri. Setelah itu direbahkanlah oleh Nabi Ibrahim Ismail. Akhirnya Nabi Ibrahim dengan keikhlasannya letakkanlah pisaunya itu tepat di urat nadinya Ismail. Saat Nabi Ibrahim menggerakkan pisaunya, seketika Allah menggantikan Nabi Ismail dengan satu ekor kibas atau domba. Masya Allah. Lalu Allah mengabadikan kejadian tersebut dengan memerintahkan umat Islam, yaitu melaksanakan kurban. Anak-anak ustazah yang ustazah cintai karena Allah, menarik bukan?
Nah, ayo langsung saja kita ke materi akikah dan kurban. Anak ustazah yang ustazah cintai karena Allah, kali ini materi kita adalah akikah dan kurban. Apa itu akikah dan kurban? Lalu bagaimana tata cara akikah dan kurban? Dan bagaimana pembagian daging akikah dan kurban? Nah, di dalam materi ini ustazah akan menjelaskan poin-poin tersebut. Pengertian akikah. Akikah adalah memotong atau melubangi. Lalu dalam syariat, akikah adalah menyembelih hewan sebagai tanda syukur atas kelahiran seorang anak, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Sedangkan kurban adalah menyembelih hewan ternak seperti kambing, sapi, atau unta pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik, bertujuan untuk bertakarub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat dan ketentuan akikah dan kurban. Menurut mayoritas para ulama, hewan yang dapat dijadikan untuk akikah adalah kambing atau domba, dengan ketentuan seperti berikut. Untuk anak perempuan, menyembelih 1 ekor kambing atau domba. Dan untuk anak laki-laki, menyembelih 2 ekor kambing atau domba. Sedangkan untuk kurban, kita bisa memilih antara kambing, sapi, atau unta. Dengan ketentuan, untuk kambing hanya untuk 1 orang yang berkurban. Sedangkan untuk sapi atau unta itu untuk 7 orang yang berkurban. Selanjutnya, ketentuan hewan yang digunakan untuk akikah dan kurban. Kambing yang digunakan untuk akikah adalah yang berusia 1 tahun lebih atau sudah tanggal gigi. Sedangkan untuk kurban, untuk sapi dan kerbau harus berusia 2 tahun. Dan untuk unta harus sudah berusia 5 tahun. Selain umur hewan-hewan tersebut, kita juga harus memerhatikan beberapa syarat berikut ini. Yang pertama, mata tidak boleh buta total atau sebelah. Telinga tidak terpotong lebih dari 1/3. Tidak gila, cukup umur, baik jantan maupun betina yang tidak sedang hamil. Selanjutnya, ekor tidak terpotong lebih dari 1/3. Tidak pincang dan tidak kurus kering. Untuk menyembelih hewan akikah, baiknya dilaksanakan pada hari ke-7 setelah hari kelahiran. Dan pada saat itu, bukan hanya penyembelihan hewan akikah, tapi juga disunahkan untuk memotong rambut dan memberikan nama. Sedangkan untuk menyembelih kurban, itu dilakukan dalam 4 hari, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah, kemudian pada hari raya tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13. Selanjutnya, tata cara dan pembagian daging hewan akikah dan kurban. Untuk daging akikah itu dibagikan dalam keadaan sudah matang atau masak. Orang tua yang berakikah boleh memakannya dan membagikannya kepada kaum kerabat, baik itu seluruhnya ataupun sebahagian. Sedangkan untuk daging kurban dibagikan dalam kondisi mentah. Dan apabila yang berkurban menghendakinya, dia boleh mengambilnya tidak lebih dari 1/3. Selanjutnya, hikmah akikah dan kurban. Hikmah akikah adalah yang pertama adalah merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghilangkan segala kotoran dan penyakit si anak. Yang ketiga, menghindarkan anak dari godaan syaitan. Yang keempat, merupakan suatu kegembiraan karena bertambahnya umat Islam. Selanjutnya, hikmah berkurban. Yang pertama adalah mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, yaitu Islam, lanjutan dari agama yang dibawanya. Yang kedua, belajar bersabar dan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukannya meskipun itu berat. Yang ketiga, menumbuhkan rasa empati kepada sesama manusia, terutama orang-orang du'afa yang ada di sekitar kita.
untuk membagikan daging kurban tersebut kepada mereka. Yang keempat adalah merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan limpahan rahmatnya, berkahnya kepada kita, sehingga kita ingat untuk berkurban. Baik anak-anak ustazah yang ustazah cintai karena Allah, sudah paham kan? Cukup sekian materi pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang ustazah sampaikan bisa kalian ikuti dengan baik. Semua kesalahan datangnya dari ustazah, dan yang benar itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup sama-sama dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.